Halo, jumpa lagi dengan saya, Dr. Rizal, di acara Ngopi, Ngobrol Penuh Inspirasi. Ya, di sini sudah hadir bintang tamu, ya, seperti biasa dari kalangan Presiden, ada Dr. Dinda. Silakan Dr. Dinda, kenalan lebih dulu. Oke, nama saya Dinda, sedang menempuh pendidikan dokter spesialis juga di UGM. Itu aja ya, Ya, itu aja. simple. Ini pertama kalinya saya duduk di sini ya, karena request dari narasumber. Baik, Dokter Dinda, ini saya sempat browsing-browsing. Dokter Dinda ini ternyata memiliki IQ 150. Emang ada? Itu Iya, dari Bang. mana itu? Itu IQ atau minuman berenergi M150. Jadi sebenarnya berapa IQ-nya? Oh, enggak sih, emang iya. Tuh kan, Eh, Cuma itu cerita iseng aja sih kok bisa cerita sebenarnya. iseng? Kan kayak waktu itu ngomongin ya tes-tes psikiatri lah, tes-tes Hmm. psikologis gitu. Terus nggak tahu gimana sampai ke tes IQ. Hah? Nah, Nah, 150 itu sebenarnya bukan yang kayak pertama kali tes juga. Jadi topiknya sebenarnya penekanannya bukan kayak saya IQ 150, Oke, tapi terus? lebih ke kayak oh, tes psikologis tuh bisa dipelajari ternyata. Jadi ceritanya 150 itu waktu saya kelas 12. Hmm. Jadi kan pas SMA tes IQ 2 kali. Yang Oke. pertama kelas 10 untuk penjurusan IPA IPS. Hmm. Itulah ada hasil sekian gitu. Terus kelas 12 kok dites lagi dengan metode yang sama, soal yang sama, oleh lembaga yang sama. Terus keluarlah hasil 150 itu. Jadi kayak kesimpulan saya tuh, oh ternyata tuh kalau udah pernah jadi bisa ningkatin hasil loh. Gitu sih sebenarnya, bukan Tapi bukan saya kayak 50. ngulang-ngulang ke saya ya segitu-gitu aja. Masa sih Mas? Oke, tapi 150 tuh, wah, berarti jenius ya itu. Kalau atau super jenius. Enggak. Oh, superior aja sih Oke. kayaknya. Baik, luar biasa ya. Mungkin teman-teman bisa apa mencoba kalau mau tes IQ-nya tinggi mungkin bisa 2 kali trial kayak Iya, jadi bisa dalam dipelajari waktu sih yang dekat sebenarnya. gitu. Dan saya yakin kalau saya tes sekarang juga akan turun drastis sih. Oh, Karena kayak perhitungan, enggak dong. logika gitu pasti udah turun banget. IQ kan kayak bawaan gitu ya, harusnya sikat. Oke, eh kita masuk ke pernyataan-pernyataannya. Jadi ada pernyataan yang harus Dokter Dinda jawab setuju atau nggak setuju. Kalau misalnya setuju Oke. ya apa alasannya? Pernyataan pertama, orang pintar itu bukan yang tahu banyak, tapi yang tahu kapan harus diem. Sebenarnya ini ya, maksudnya dua pernyataan itu nggak terlalu Korelate. iya kayak tahu semua sama diem gitu. Mungkin kalau saya pribadi sih nggak terlalu suka kata pinter ya, maksudnya lebih ke wise aja sih. Maksudnya semakin bertambah usia, yang dicari itu bukan kecerdasan atau kepinteran, lebih ke wisdom gitu. Jadi ya itu benar kalau misalnya orang yang bijaksana, dia tahu kapan menggunakan ilmunya mungkin lebih ke situnya. Jadi apakah orang yang pintar dalam tanda kutip atau bijaksana itu tahu kapan harus diam ya betul juga sih menurut saya kayak misalnya ada isu-isu gitu kan. Dia tahu nih dia punya ilmunya, maksudnya pernah baca atau apa, tapi dia bukan orang yang capable di bidang itu. Mungkin kayak bukan profesinya ya dia memilih diam daripada ketika opininya itu akan menimbulkan malah dampak negatif atau menggiring opini. Menurut saya sih Oh, gitu. berarti setuju ya. Orang pintar itu ya bukan hanya dia tahu banyak, tapi dia juga harus pintar kapan tahu harus Ya diem, lebih ke gitu. mengerem gitu. Lebih ke mengerem. Setuju, setuju. Jadi orang pintar tuh harus orang yang banyak diem. Ya nggak juga. Lebih ke waktu timingnya, kapan dia harus jam in, kapan dia harus kayak oh enggak ini aku harus mundur dari kondisi tertentu. Orang Aja sih pendiam itu gitu. berarti rata-rata orang pintar. Yang orang bingung juga gitu. Oke. Tapi kalau apa ya sedikit-sedikit kita diem, ya, padahal kita tahu banyak. Itu istilahnya malah istilahnya apa enggak menyesatkan orang lain. Kalau misalkan kamu sebenarnya tahu nih banyak, tapi kamu merasa ah mungkin aku salah gitu, maksudnya gitu.
Ya balik lagi tadi ke timingnya. Hmm, Jadi ketika misal, di situasi ini kira-kira nggak ada orang yang lebih kompeten, atau ketika udah ada orang yang speak up tapi kamu ngerasa itu kok kayaknya kurang pas ya, atau hmm, mungkin kurang setuju, ya dia juga bisa asertif memberikan pendapat, atau mungkin kayaknya yang benar kayak gini atau lebih baik kayak gini. Jadi lebih bisa menempatkan diri gitu sih oke, menurut. Jadi kayak kapan dia harus bisa bicara, kapan kayak oh ini bukan porsi saya untuk bicara kayak gitu. oke. Kalau kalau dokter Dida berarti cenderung apa ya? Waiting situation dulu Iya, ya. saya lebih ke observan sih sebenarnya orangnya, kayak nggak yang ketika ada Hmm, pertanyaan apa langsung kayak jawab gitu, nggak lebih kayak oh ada nggak nih kira-kira yang sudah jawab membutuhkan, duluan. lebih ke kayak aku dibutuhkan atau enggak sih ini di konteks ini gitu sih. Oke, oke. Oke, berarti setuju ya. Orang yang pintar itu bukan yang hanya tahu banyak, tapi harus tahu juga kapan harus diem. Oke. Pernyataan kedua, IQ yang tinggi nggak menjamin hidup sukses di era sekarang. Setuju. Kenapa? Ini saya pernah baca juga sih, Hmm, tapi lupa dari mana. Jadi IQ kan bukan semata-mata kecerdasan ya, ada hmm, EQ juga, ada mungkin spiritual quotient juga. Cuma yang bisa diukur saat ini yang paling valid tuh memang cuma IQ sama emosional yang EQ. Jadinya hmm, uh, seseorang itu dikatakan cerdas kalau IQ sama EQ-nya itu tidak jomplang banget. hmm, Jadi boleh salah satu lebih tinggi, tapi jangan terlalu jauh kayak gitu. hmm. Karena kalau misalnya cuma IQ-nya misalnya tinggi banget, tapi emosionalnya tuh rendah banget, ya dia akan jadi orang aneh dalam tanda kutipnya. Dia nggak akan bisa fit in di masyarakat. Tapi kalau cuma IQ-nya aja yang tinggi dengan IQ yang rendah, ya dia juga nggak bisa bersaing gitu di pekerjaan, di sekolah kayak gitu. Oke. Nah, di era sekarang, tapi tetap IQ itu penting ya. Penting karena kalau Hmm, mau belajar kan menyerap ilmu juga butuh intelektual juga sih. hmm. Tapi banyak orang-orang yang sukses. Saya banyak cerita orang sukses tuh, mereka cuman lulus SD kayak gitu. Kan tidak menjamin IQ-nya rendah. Iya, Po. Mungkin kesempatan belajarnya aja yang, atau Hmm. dukungan sosialnya dia yang nggak memungkinkan dia sekolah tinggi, Oh, atau kayak dia nggak cocok aja di kurikulum Indonesia gitu, kayak dia mungkin lebih cocok kalau yang sekolah tuh bebas, lebih ke berkreasi, bukan yang duduk diam di memperhatikan guru di kelas. Bisa juga sih kalau menurut saya. berarti mereka walaupun lulus SD, sebenarnya nggak, ya nggak, dalam tanda kutip ya nggak, nggak kurang pintar, nggak bodoh-bodoh amat gitu ya. Enggak. Mungkin karena belum dites aja gitu. Oh, sama ini juga yang Oh, pernah saya baca itu, kecerdasan itu tidak uh, statis. Dia itu kayak kalau kita belajar plastisitas otak gitu ya, hmm, nah, dokter Rizal. Jadi dulunya dia dalam tanda kutip kurang pinter, nggak berarti dia sampai gede pun nggak pinter gitu. hmm, Jadi mungkin pas kecil kurang stimulasi aja gitu, atau tadi dapat sekolah yang lingkungannya nggak cocok sama cara dia belajar. Jadi makanya kita mungkin pernah dengar ya, kayak guru-guru kita atau orang-orang yang sukses yang pintar itu bilangnya, saya baru mulai kuliah, baru mulai kerja, yang hmm, kelihatan kayak late bloomer gitu. Jadi selama otak kita itu bisa membentuk sinaps-sinaps baru untuk belajar, hmm. hasil dari pembelajaran, ya dia bisa makin pintar. Atau kebalikannya, kalau dulunya pintar tapi setelah itu dia nggak pernah melatih otaknya, nggak pernah belajar hal-hal baru, ya dia juga akan menurun juga sih kecerdasannya. Oke, mantap. Mm. Berarti memang IQ tinggi nggak menjamin hidup itu sukses. Ya, Kemudian IQ pas-pasan atau mungkin yang kurang pun nggak menjamin struggle. dia bakal buruk masa depannya Iya, gitu. Iya, setuju. dah. Tadi menarik ya, kalau kita belajar dari dalam hidup ya, kita satu hal yang kita pelajari itu akan meningkatkan neuroplastisitas. Apa itu? Silakan di searching sendiri ya. Oke, kita masuk ke pernyataan ketiga ya. Main TikTok tiap hari bikin kamu makin pinter. Main TikTok tiap hari. Main TikTok nggak? Tergantung main. Oh ya. Tergantung apa yang dilihat juga sih dan berapa Hmm. durasinya. Berarti setuju nggak? Ya,
menurut saya sih segala macam sosial media kah, game atau apapun tergantung kita menggunakannya wise atau enggak. Kayak misalnya gaming gitu kan. Ada orang yang bisa belajar dari situ, makin pintar bahasa Inggris, makin skillnya makin bagus. Tapi kalau udah kecanduan, pasti akan penurunan fungsi juga kan. Ini sama-sama kayak main sosial media apapun termasuk TikTok. Nah, ya itu Nggak. bikin kecanduan. Ya, Tadi kan karena di TikTok itu kan banyak video-video yang short, yang ya ya, kayak gitu kan bikin kita rajin scrolling. betul. Kalau nggak apa scroll setiap hari bikin kita gelisah kayak gitu kan. Nah itu gimana? Itu malah justru memperburuk. Tadi ya memperburuk. Memberapa? Misalnya membuat kita ya nggak bikin pintar, malah justru kecanduan gitu ya. Iya, dan saya juga lebih, maksudnya stylenya itu kalau kita mau belajar, memang niatnya tuh misalnya buka sosial media, buka konten-konten tuh untuk mempelajari sesuatu, ya jangan cari yang short gitu. Oke. Iya, cari yang saya video full, misalnya kamu nonton. Kadang kan di TikTok banyak perintilan podcast, perintilan edukasi yang dipotong dari YouTube. Ya kalau kamu mau tahu secara utuh ya tonton YouTube-nya yang full. Atau memang sih ada yang sudah dikemas menjadi video pendek gitu ya. Tapi pasti sangat superficial. Maksudnya nggak akan dengan sedikit ilmu itu kamu bisa mengetahui topik itu secara mendalam sih. Menurut saya kayak gitu. Terus emang bisa dipercaya tuh TikTok? Tergantung siapa yang menyampaikan juga sih. Ya harus pintar memilih konten juga. Oke. Berarti pada pernyataan ini main TikTok tiap hari bikin kamu makin pintar? Tidak, Tidak setuju. tidak setuju. Tidak setuju. Karena tadi Ya itu karena kalau mau mempelajari sesuatu lebih baik yang durasi panjang, bukan short video. siap. Untuk Gitu ya hiburan teman-teman aja. ya. Ya mungkin awalnya mungkin durasi pendek-pendek dulu, tapi kalau memang kamu pengen pinter, itu biasanya potongan itu ada durasi panjangnya gitu. Iya. Ada versi panjangnya. Coba dibuka juga versi panjangnya, jangan males ya. Gitu ya. Yang cuma nonton potongannya, apalagi cuma kayak clickbait yang diedit-edit gitu. Oke. Kita lanjut pernyataan keempat. Terlalu pinter justru bikin kamu rentan cemas. Itu tadi yang keseimbangan IQ sama IQ tadi ya. Berarti kalau yang ketika dia sangat pintar terus muncul gejala-gejala, mungkin gejala psikiatrinya ya atau emosionalnya nggak stabil, berarti IQ-nya yang perlu dikuatkan. Jadi mungkin dia IQ-nya tinggi tapi secara emosional dia mungkin kurang resilient, mungkin atau masih belum mature. Mungkin seperti itu kalau dari yang pandangan saya, kalau dari teori tadi ya keseimbangan IQ dan EQ. Ya berarti gimana? Maksudnya terlalu pintar justru bikin kamu rentan cemas. Setuju? Setuju. 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 Karena tadi apanya? Oh, kalau tadi kan korelasinya ya, tapi kalau kenapa kalau orang terlalu pintar itu rentan cemas? Karena yang dipikir banyak. Yang banyak. apa yang dia ingin tahu banyak. Apa yang dia ingin tahu banyak. Oke. Tapi bukannya semakin banyak dia tahu, ketika dia nemu apa ya misalnya problem-problem, dia tuh malah pinter problem solvingnya. Iya harusnya gitu ya. Cuma kenyataannya kalau apalagi kita lihat banyak di sehari-hari ya, Dokter Rizal untuk kita praktek itu banyak yang merasa dia pintar tapi ingin mengontrol semua situasi di sekitarnya. Jadi kayak menurut saya ini, menurut apa yang sudah pelajari kan harusnya kayak gini. Tapi kok yang terjadi seperti ini kayak gitu. Cemasnya muncul dari situ karena apa yang dia tahu itu nggak sesuai sama kenyataan. Oke. Berarti ilmu yang dia dapat itu nggak selalu terbukti di realitanya. Iya, bener. Oke. Dan itu yang bikin cemas. Ya benar juga sih. Berarti memang orang pinter itu hati-hati ya, justru malah rentan cemas. Ya terus gimana dong? Emang nggak usah jadi orang pinter aja? Ya itu tadi apa emosional kita harus dilatih untuk lebih fleksibel, lebih tahan banting. Mungkin selain mempelajari ilmu yang untuk otak, tapi juga untuk yang kayak social skill juga mungkin banyak
ngobrol sama orang yang Mm-mm. lebih pengalamannya lebih banyak daripada kita. Oke. Berarti memang harus seimbang antara IQ sama IQ. Ya, Setuju. teman-teman. Setuju. Baik, kita masuk ke pernyataan terakhir nih, sudah Oke. sampai yang terakhir. Di zaman sekarang, scrolling itu sama pentingnya dengan baca buku. Enggak. Enggak ya? Kenapa? Eh, kayak sebenarnya ini dulu apa disclaimer dulu, saya juga nggak terlalu suka baca buku. Ah, Cuma memang beda banget sih, maksudnya kita kan buku tuh kita pegang secara fisik ya. Itu ada entah motorik atau apapun yang bikin kita itu jadi lebih mindful untuk membaca kontennya. Jadi ketika kita buku, oh iya ini halaman ini tuh isinya apa. Saya pribadi tuh ada beberapa ilmu yang ketika saya baca saya catat. Ketika itu muncul entah sebagai soal ujian atau sebagai sesuatu yang saya harus recall, yang saya ingat itu gambaran buku catatan saya. Wih. Bukan kayak sumbernya tuh di mana. Maksudnya saya baca di ini misalnya di tablet atau di komputer gitu. Yang saya baca tuh ketika buku fisiknya itu yang saya ingat. Gitu. Jadi kan ada ngaruhnya juga sih, kayak kita cuma melihat membaca di gadget sama ketika kita harus menggunakan lebih banyak otot di tangan untuk menyerap ilmu tersebut. Oke, jadi kalau menurut Dokter Dinda itu kalau kita baca kayak gini scroll tuh nggak masuk ke otak gitu kan? Nggak masuk ke memori. Ya masuk, tapi itu beda, lagi-lagi beda-beda tipe ya. Maksudnya ada orang yang kecerdasannya itu memang tipe belajarnya kayak yang kinestetik, ada yang visual, ada yang audio gitu juga kan. Mungkin ada juga yang lihat sekilas gitu ya udah langsung masuk, tapi ada yang kayak harus nyatet, harus mungkin dengerin, harus melafalkan bahkan gitu ya. Kalau saya pribadi kayak gitu lebih mantap kalau ada kertas yang saya pegang. Oke, jadi dilihat dari sisi penyerapannya ya. Oke. Tipe belajarnya kayak gimana? Oke, tapi kan penting. Tadi pertanyaannya kan scrolling itu sama pentingnya dengan baca buku. Pentingnya dalam konteks apa dulu? Buku hiburan atau buku pelajaran? Buku yang menambah ilmu lah. Enggak, Nggak sama pentingnya. enggak. Oke, lebih penting baca buku. Tidak menggantikan buku menurut saya sih. Tapi buku kan jarang update. Iya, setuju sih. Ya. Berarti penting loh. Biar update. Sama pentingnya? Iya, sama pentingnya kan, biar update. Ya boleh. Ini setuju. Oke, kok berubah cepet banget. Ya udah. Baik, itu tadi ya bincang-bincang kita dengan Dokter Dinda. Cukup singkat tapi semoga ada yang bisa teman-teman ambil. Teman-teman bisa merefleksikan kepada dirinya sendiri ya, seperti apa. Apabila setuju, monggo. Tidak setuju, jika silakan. Bebas di sini. Sementara dari Dokter Dinda itu mungkin lain kali kita berjumpa lagi dalam topik yang lainnya. Terima kasih semuanya. Sampai jumpa lagi. Salam.